Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, yaitu berupa nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya, yang semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan ajaran yang beliau ajarkan, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita diperkenankan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Allahumma amin. Pada sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan kajian Safatul Tafasir yang telah sampai pada tema kelima, yakni pada ayat ke-32 sampai dengan ayat ke-38. Alangkah baiknya sebelum kita mengkaji tafsir, mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. Silakan dibuka mushafnya, surat Al-Mudaththir ayat 32 sampai dengan ayat 35. Seperti biasa saya akan bacakannya sekali, silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalla wal qamar wal layli iz adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar naziran lil bashar liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Kullu nafsin bima kasabat rahina.
Sadaqallahul azim. Yang artinya, kalla sekali-kali tidak, wal qamar demi bulan, wal laili id adbar dan demi malam ketika telah berlalu, wasubhi idza asfar dan demi waktu subuh apabila mulai terang. Innaha sesungguhnya sakor itu la ihdal kubar merupakan salah satu bencana yang sangat besar, naziran lil bashar sebagai peringatan bagi manusia, liman syaa bagi siapa yang ingin, minkum diantara kamu, ayataqaddama untuk maju, aw yata'akhkhar atau untuk mundur. Kullu nafsin bima kasabat rahinna. Kullu setiap nafsin diri-diri manusia bima kasabat atas apa yang telah dilakukannya, rahina bertanggung jawab. Pada pembahasan sebelumnya Allah SWT telah membicarakan tentang sesuatu yang mana dapat mengokohkan keimanan bagi orang-orang yang diberi kitab dan bagi orang-orang mukmin, dan berbicara mengenai orang-orang yang mengingkari ayat-ayatnya. Maka pada pembahasan kali ini Allah SWT membantah ucapan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat tersebut dan memberikan sebuah peringatan kepada hambanya. Maka mari kita masuk ke pembahasan tafsirnya. Kalla wal qamar. Kalla kalimatu rad'un wa zajrun. Kalla merupakan kalimat penolakan dan pencegahan. Summa aqsamullahi ta'ala bil qamari ala an sakaran haqqan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan bahwasanya neraka sakor itu benar-benar nyata. Wal makna dan maknanya liyatada ulaikal mustahzi'una bil wahyi wal qur'ani an fi'lihim wa su'u sani'ihim. Dan maknanya ialah agar sebagai penolak atas orang-orang yang memperolok-olok kepada wahyu dan Al-Qur'an dengan perbuatan mereka dan kejelekan-kejelekan pekerjaan yang mereka lakukan. Wa aqsamu bil qamari. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi bulan, wal laili id adbar. Ai wa uqsimu bil laili hina walla bi zulmatihi zahiban. Dan Allah taala bersumpah dengan waktu malam ketika seiring dengan kegelapannya itu pergi. Wasubhi idza asfar. Ai wa bisubhi idza taballaja wa adaa. Dan demi waktu subuh ketika telah terbit dan telah memancarkan cahaya, wa nasru dia'ahu ala arja'a, dan menyebarkan cahayanya ke seluruh pelosok-pelosok bumi. Innaha la ihdal kubar. Ai inna jahannama la ihdat dawahiyal kabirati. Yaitu sesungguhnya Jahannam merupakan salah satu bencana yang sangat besar, wal balayal khatirati, dan salah satu bentuk cobaan yang sangat menakutkan. Fakaifa yustahzi'una biha wa yukazzibuna. Maka bagaimana orang-orang itu memperolok dengannya dan mereka mendustakannya. Qala Abu Hayyan, berkata Abu Hayyan,
aqsamu ta'ala bihadhil asya'i tasrifan laha. Allah SWT bersumpah dengan sesuatu ini ialah tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk kemuliaan baginya, wa tanbihan ala ma yudhiru fiha min ajaibillahi wa qudratihi, dan sebagai bentuk peringatan atas apa-apa yang nampak di dalamnya dari keajaiban Allah SWT dan kekuasaannya, wa qawamil wujudi bi ijadiha, dan kuasa atas keberadaan yang ada padanya. Aqsamu ala anna jahannama ihdat dawahiyal azimati allati la nazira laha. Allah pun bersumpah bahwasanya neraka jahanam itu salah satu bentuk cobaan yang sangat besar, yang mana tidak ada yang sebanding darinya. Wa fil ayati imai ila anna syamsa wal qamara makhluqani lillah. Dan di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya matahari dan bulan itu ialah kedua ciptaan Allah, wa annahuma fi harakatihima wa idbarahuma wa isfarahuma, dan bahwasanya keduanya itu di dalam peredarannya dan di dalam saling membelakanginya itu dan dalam perjalanannya atas kehendak Allah SWT. Wa nashuhu laila wan nahara anhuma, dan sesuatu yang terjadi ketika di malam dan di siang hari dari keduanya. Musakharani li amrillahi ta'ala, maka orang-orang yang mengejek atas sebuah perintah Allah Ta'ala, sajidani baina yadai wa qudratihi wa qahrihi, matahari dan bulan itu tunduk di atas kekuasaan Allah dan keperkasaannya. Fa kaifa yuhsinu bil bashari an ya'buduhuma wa yakfuru bi ilahil ladzi khalaqahuma. Maka bagaimana manusia itu pantas untuk menyembah keduanya dan ingkar kepada Tuhannya alladzi khalaqahuma, yang telah menciptakan keduanya. Summa qala ta'ala an jahannama, kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang jahannam, naziran lil bashar, ay hiya inzarun lil khalqi liyattaqu rabbahum, ialah sebagai bentuk peringatan kepada makhluknya supaya mereka bertakwa kepada Tuhannya. Liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar, ay liman arada minal ibadi an yataqarraba ila rabbih bi fi'lil khairati aw yata'akhkhara bi fi'lil maubiqati. Barang siapa yang menghendaki dari hamba yang ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhannya dengan melakukan kebaikan, atau mengakhirkan dengan melakukan al-mubiqat, yaitu dosa yang menghancurkan, menghilangkan pahala. Qala fil bahri, dijelaskan di dalam kitab Bahr, wal muradi bit taqaddam wa ta'akhkhar, yang dimaksud dengan mendahulukan atau mengakhirkan ialah asabqu ilal khair wa takhlafu anhu kaqawru wa takhlafu anhu. Yang dimaksud dengan mengedepankan dan mengakhirkan ialah asabqu ilal khair, yaitu melakukan sebuah kebaikan, wa takhlafu anhu, atau yang bertentangan dengannya. Maksudnya ialah
Seseorang yang mengedepankan itu ialah orang yang melakukan kebaikan, bukan sebaliknya. Kaqauluhu ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Maka barang siapa yang ingin beriman, maka berimanlah, dan barang siapa yang ingin kafir, maka kafirlah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, "Man syaa'a ittiba'a ta'atillah." Barang siapa yang menginginkan mengikuti ketaatan kepada Allah, wa man syaa'a ta'akhkhara anhuma bi ma'siyatiha. Dan barang siapa yang menginginkan mengakhirkan anha darinya dengan melakukan kemaksiatan kepadanya. Kullu nafsin bima kasabat rahina, ay kullu nafsin mahbusatin bi amaliha. Itu setiap diri-diri manusia itu tergantung dengan apa yang dilakukan olehnya. Marhunatun indallahi bikasabiha, dan bertanggung jawab di sisi Allah dengan apa yang telah diusahakannya. Wala tafku, dan tidaklah akan dilepaskan hatta tu'di ma 'alaiha minal huquqi wal 'uqubati, sampai ditunaikannya apa-apa yang ada padanya dari hak-hak orang lain dan akibat yang akan diberikan kepadanya. Kesimpulan dari pembahasan kali ini ialah Allah SWT bersumpah dengan bulan, malam, dan waktu subuh ialah sebagai bentuk kemuliaan dan kekuasaan Allah yang ada padanya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan neraka Sakor tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk peringatan bagi hambanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita berada di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tidak akan terlepas sebelum hak orang yang lain yang ada pada dirinya terpenuhi dan akibat dari apa yang ia perbuat itu diberikan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.